Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Kita bertemu kembali dalam program Santapan Iman hari ini. Tema khotbah pada saat ini adalah Allah Maha Kasih dan Maha Penyayang. Sebelum kita masuk firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan sertai kami, berkati kami, dan berbicara dalam diri kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan saat ini kita ambil dari kitab Mazmur 100, ayat yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang Maha Kasih dan Allah yang Maha Penyayang. Tetapi pertanyaan adalah, apakah kita mengerti arti dari Maha Kasih dan Maha Penyayang? Sebagaimana kita mendalami arti dari Maha Kasih dan Maha Penyayang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sering kita memahami atau memaknai arti Maha Kasih dan Maha Penyayang itu adalah sesuatu hal yang sangat besar. Contohnya, ketika kita naik jabatan, berarti Allah itu Maha Kasih dan Maha Penyayang. Itu tidak salah. Atau ketika hidup kita diberkati berlimpah-limpah, mendapatkan banyak rezeki yang sangat banyak, kita katakan bahwa Allah itu adalah Maha Kasih dan Maha Penyayang. Itu pun tidak salah. Tetapi pada pagi hari ini, kita sama-sama ingin memahami bahwa ada yang lebih lagi daripada yang tadi sudah saya sebutkan. Coba kalau kita membayangkan seandainya Allah berhitung mengenai nafas kita. Anggaplah Allah menghitung setiap tarikan nafas Rp1.000. Apa jadinya kita? Atau misalkan, kalau misalkan Allah berhitung matahari setiap menit dihargai dengan Rp1.000. Apa jadinya kehidupan kita? Atau Allah juga berhitung sama seperti dokter. Setiap hari kesehatan kita dihitung. Perharinya Rp1.000. Apa jadinya kehidupan kita? Tetapi pada kenyataannya, Allah tidak pernah memperhitungkan itu. Allah mengaruniakan itu dengan free, karena Dia sangat mengasihi kita. Itulah dikatakan bahwa Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Terkadang hal-hal sederhana itu tidak kita perhitungkan. Kita bersyukur kalau Allah memberikan sesuatu yang besar bagi kita. Berkat melimpah, rezeki banyak, kedudukan yang tinggi. Tetapi hal-hal kecil seperti itu tidak kita perhitungkan. Padahal, kalau bukan dari hal-hal kecil itu, maka hal-hal besar tidak berarti apa-apa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita lihat dari Mazmur 100 ayat yang kelima. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kebaikan Tuhan itu tidak hanya berlaku untuk sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, atau setahun, 2 tahun dalam hidup kita. Tetapi selama hidup kita, kebaikan Tuhan itu tetap berlaku. Itulah mengapa kita bersyukur. Dia adalah Allah yang setia, dan Dia tidak pernah meninggalkan kasih setianya. Dan kita teruskan ayat kelima, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Artinya apa? Artinya Allah setia bukan hanya untuk kita. Kebaikan Allah itu bukan untuk kita,
tetapi juga untuk anak dan cucu kita kelak. Kebaikan Allah itu tetap setia. Itu sebabnya kita bersyukur dan kita bangga punya Allah seperti itu. Apakah Anda juga bangga punya Allah seperti itu? Mari kita naik ke ayat yang satu, yang pertama. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita dan umatnya dan kawanan domba gembalanya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Saudaraku, ketika kita beribadah pada Tuhan, entah itu di gereja, apakah itu ibadah pribadi, apakah kita datang pada Tuhan dengan bersyukur? Apakah kita datang pada Tuhan dengan bersorak-sorai? Apakah kita datang pada Tuhan dengan sukacita? Dan apakah kita datang pada Tuhan dengan puji-pujian yang meluap-luap? Saudaraku yang terkasih, jika engkau percaya bahwa Allah kita itu baik, Allah kita itu kebaikannya turun-temurun, Allah ingin kita datang pada Dia. Setiap kita datang menghampiri Dia, datanglah dengan sukacita, datanglah dengan sorak-sorai, dan datanglah dengan kegembiraan. Bagaimana kalau saya datang dengan pergumulan yang besar? Jika kita datang kepada Tuhan, kita percaya Allah yang besar itu akan senantiasa melepaskan kita dari pergumulan kita. Itu sebabnya kita bersorak-sorai dan bersyukur di dalam Tuhan. Percayalah dan yakinilah bahwa Allah kita itu adalah Allah yang penuh dengan kasih dan kasih setianya untuk selama-lamanya, dan apapun itu senantiasa ada pada kita, turun-temurun. Datanglah pada Tuhan dengan sorak-sorai dan jangan pernah meninggalkan dan melupakan kasih-Nya. Tuhan berkati kita dan Tuhan menyertai kita.